Hai semua, jika biasanya kita ngobrolin tentang tanaman dan kebun, kali ini kita akan ngobrolin tentang buku yuk. Saya ada buku yang bagus dan menarik dan saya rekomendasikan untuk Anda. Judul bukunya adalah Psychology of Money, karya Morgan Housel. Ada 3 poin penting yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dan unik tentang uang ataupun keuangan. Berikutnya poin kedua, simpanan itu lebih penting dibandingkan dengan pendapatan kita. Dan poin yang terakhir, bahwa emosi dan psikologi kita lebih menentukan keputusan keuangan yang kita ambil daripada data maupun pengetahuan kita tentang keuangan. Poin yang pertama, setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dan unik tentang uang atau keuangan. Kita semua tahu bahwa manusia itu dilahirkan di belahan dunia yang berbeda, dilahirkan di keluarga yang berbeda, dilahirkan di kondisi ekonomi keluarga yang berbeda, nilai-nilai keluarga yang beda, dilahirkan di masa yang berbeda, dilahirkan juga dengan pengalaman langsung tentang keuangan yang berbeda. Sehingga dari perbedaan tadi, itu dapat menentukan bagaimana perspektif orang dalam menilai uang. Orang boleh punya pengetahuan tentang uang, tapi pengalaman yang dia punyai langsung itu lebih menentukan tentang bagaimana dia memandang uang itu bekerja. Orang yang lahir dan dibesarkan pada masa 70-an, 80-an, 90-an itu berbeda. Tentu saja juga dengan anak-anak yang tahun 2000-an. Kenapa? Karena pengalaman pada masa remaja, belasan tahun sampai dengan awal-awal dia dewasa atau usia 20-an tahun, di bawah 30, itu jauh lebih menentukan bagaimana dia memiliki perspektif terhadap keuangan. Kita tahu, misalkan orang yang tumbuh kembangnya pada masa krisis ekonomi tahun 98, krisis ekonomi 2008, atau pada masa awal-awal booming.com, pada awal-awal masa teknologi yang seperti sekarang ini, itu menentukan bagaimana dia memandang tentang uang. Orang yang ketika krisis orang tuanya mungkin pada waktu itu, atau di awal-awal kerja pada masa itu mengalami keuangan yang ketat atau bahkan susah, nyari makan aja susah, itu membuat orang bisa jadi dia akan jauh lebih konservatif dalam memandang uang. Dia takut berspekulasi karena yang terjadi adalah kalau berspekulasi dan kemudian hilang, itu akan membuat dia jauh lebih kesulitan. Berbeda dengan ketika orang yang kondisi baik-baik saja, ekonomi lagi tumbuh tinggi-tingginya, itu akan membuat dia lebih berani dalam mengambil keputusan keuangan. Sehingga orang itu memiliki keputusan keuangan yang unik berdasarkan pengalaman masa lalu yang dia alami. Bukan bagaimana dia membaca, bukan bagaimana dia memiliki pengetahuan tentang keuangan. Kemudian poin yang kedua, simpanan atau tabungan itu jauh lebih penting daripada pendapatan Anda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seberapa tinggi pendapatan Anda, jika Anda tidak bisa menyimpan, Anda bisa saja tetap bangkrut. Dulu ada seorang petinju yang terkenal ya, tahun 80-an, 90-an, Mike Tyson, mungkin Anda masih ingat namanya. Dia memiliki kekayaan sampai 220 juta dolar. Atau kalau sekarang dikurskan mungkin sekitar
berapa ya, 220, mungkin sekitar berapa triliun itu, mungkin 3 triliun. Angka yang fantastis, angka yang sangat besar sekali untuk kita saat ini. Tapi karena dia hambur-hamburkan uang itu, mungkin dia dapatnya gampang, kali tinju, das gitu ya, dia dapat 50 juta dolar, sehingga dia tidak bejak, dia foya-foya terus, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia bangkrut, dengan harta kekayaan triliunan itu dia bangkrut. Begitu juga ada kalau yang sekitar 90-an awal 2000, namanya pemain bola Ronaldinho, posisi sekarang dengan kekayaan yang dulu dia punya, dia pemain terbaik dunia, gajinya tertinggi di dunia, bangkrut juga karena dia tidak bijak mengelola keuangannya, karena dia tidak mau menabung atau menyimpan atau menginvestasikan penghasilannya tadi. Ingat, kekayaan kita itu bukan ditentukan oleh pendapatan kita. Kekayaan kita itu lebih ditentukan bagaimana kita mengelola ego kita. Ego itu tercermin dalam bagaimana kita mengeluarkannya. Sehingga penting untuk dapat mengontrol ego kita. Salah satu cara yang bagus untuk mengontrol ego kita, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, adalah kita harus bisa menentukan kapan kita punya rasa cukup. Rasa cukup itu penting karena sistem kapitalis yang sedang berkembang sekarang ini, yang sedang menguasai dunia saat ini, dia itu paling jago dalam menciptakan keuangan, dia jago dalam menciptakan kekayaan. Tapi ingat satu hal, dia juga jago untuk menciptakan rasa iri. Dia jago untuk membuat orang lain selalu merasa kurang, 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 dan kurang. Bayangin saja, misalkan Anda punya uang yang sangat besar, sangat 500 juta ya, sangat besar. Tapi karena Anda mungkin punya circle yang di atas itu, teman-teman Anda punya angka 5M atau 10M, sehingga Anda ngerasa, aduh, aku kok masih miskin ya, gitu kan, dibanding teman-temanku, aku masih kurang ya. Padahal kita tahu 500 juta itu angka yang sangat besar untuk sebagian orang yang ada di Indonesia. Angka 500 juta itu angka yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tapi karena Anda nurutin ego Anda tadi, atau bahasa umumnya kita tahu juga, selain ego itu kita tahu nafsu, kita turutin aja nafsu kita untuk terus ngerasa kurang, masih ngerasa kurang terus, sehingga pada akhirnya kita bukan memiliki kekayaan yang nilainya 500 juta tadi, kita dapat di dalam pikiran kita, hati kita justru memiliki rasa kurang 4,5 M tadi, karena target kita atau gawang yang kita punya, bar yang kita punya tadi adalah 5M. Jika kita belum dapat 5M, kita masih merasa miskin, kita masih merasa kurang. Contohnya, kalau kita ngomongin orang yang terkaya di dunia, di Indonesia misalkan keluarga Jarum, tapi tentu saja dia akan tetap kalah dengan orang yang misalkan seperti Warren Buffett atau Elon Musk. Dia akan tetap ketinggalan. Begitu juga dengan kita, mungkin kita dengan keluarga kita, contoh terdekat, kok kita yang ngerasa yang paling miskin ya, padahal kita sudah punya misal 50 juta, 100 juta, keluarga kita mungkin secara finansial lebih sukses dari kita, sehingga kita akan ngerasa kurang, kita akan ngerasa sedih terus, kita akan ngerasa ketinggalan. Padahal harus kita ingat bahwa yang kita punya itu jauh lebih banyak daripada yang dipunya oleh sebagian orang. Bisa jadi yang kita punya itu masih dalam impian yang dimiliki oleh setiap orang. Kita sudah hidup di dunia nyata, sebagian orang itu masih mimpi untuk punya uang atau harta sebanyak itu. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita memiliki rasa cukup. Penting untuk kita untuk menetapkan juga di angka mana kita merasa cukup. Karena kalau kita tidak menentukan rasa cukup tersebut, itu akan menyiksa kita. Ya, kalau itu tidak berefek pada kita. Tapi kalau tiba-tiba kita jadi gelap mata, justru dapat membuat kita terjerumus. Seperti Mike Tyson tadi, seperti Ronaldinho tadi, atau mungkin banyak kisah-kisah di sekitar kita.
Mungkin kita mengira bahwa keuangan itu lebih dipengaruhi oleh pengetahuan kita, buku yang kita baca, atau sekolah yang kita pelajari. Namun, dalam kenyataannya bahwa justru yang lebih memengaruhi keuangan kita atau keputusan tentang keuangan kita adalah emosi dan kondisi psikologi kita. Pada akhirnya yang dilakukan adalah kita mencari literasi keuangan dan segala macam itu hanya untuk membuat justifikasi bahwa keputusan atau kecenderungan yang kita sudah ambil dari tadi yang dipengaruhi oleh emosi dan psikologi kita itu, dan kita mencari semua data, semua proyeksi dan semuanya itu hanya untuk justifikasi aja. Kita mencari pembenarannya seperti apa. Oleh karena itu kita harus sadar kondisi ini, kita harus bisa memahami kondisi ini, dan itu hal yang wajar karena memang manusia itu seperti itu. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk mengontrol hal tersebut, sehingga kita bisa lebih objektif dan realistis. Yang pertama, kita bisa lakukan adalah kita mungkin bisa mencatat pengeluaran kita, pengeluaran harian, bulanan, atau mingguan, sehingga kita tahu kemana keuangan kita itu pergi, atau dikeluarkan, atau dihabiskan. Yang kedua adalah kita bisa membuat perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu penting, itu karena tanpa perencanaan keuangan, takutnya kita akan terkaget-kaget, tiba-tiba uang kita habis saja, tiba-tiba uang kita kurang aja. Kalau misalkan kurang atau habis, jadi bisa kita lakukan untuk rencana berikutnya, kita bisa berhemat, kita belanja mencari yang lebih hemat, kan kita bisa cari tuh, kan banyak diskon-diskon, kita bisa milih nih di toko A lagi diskon A, kita beli di situ, toko B ada diskon itu kita beli itu, kita lebih hemat. Kita nyari masa-masa yang banyak diskon, karena Indonesia itu unik, selalu aja ada diskon, dan karena orang Indonesia suka diskon, jadi kita cari saja, kita walaupun agak repot tapi nggak masalah, untuk jangka panjang akan lebih baik. Kemudian jangan lupa tadi kita yang sampaikan di poin 2, kita harus rajin menabung dan menabung dan menabung tanpa alasan apapun. Ngapain sih kita menabung? Kenapa kita menabung? Adalah karena ya dunia itu nggak akan selalu baik-baik saja terus. Dunia itu kan yang kita alami seperti roda. Kadang dia berputar ke atas, di atas ketika kita lagi makmur, kita banyak penghasilan. Kadang juga turun kan. Kenyataannya kan seperti itu. Kondisi ekonomi negara atau dunia juga seperti itu kan. Ada masa boomingnya, ekonomi bagus sekali sehingga kita mudah cari duit dimanapun. Tapi ada kondisi-kondisi yang lagi sulit seperti masa krisis 98, krisis 2008, atau yang dekat-dekat ini ada COVID, sehingga menciptakan krisis ekonomi juga. Itu penting untuk kita lakukan. Kita tahu recovery COVID juga masih belum, sehingga sebagian dari kita mungkin terkena dampaknya. Oleh karena itu, jika kita sudah mempunyai kebiasaan yang baik, kita mencatat pengeluaran kita, kita membuat rencana, kita mengontrol keinginan kita, tidak boros, tidak foya-foya, senang-senang sewajarnya, itu kan ya, kita memberikan self reward sewajarnya, jangan sering-sering sehingga kita jadi melupakan menabung tadi, maka hidup kita akan jadi lebih terkontrol dengan baik, keuangan kita akan jadi lebih termanage dengan baik. Saya tahu itu sulit ya, dan saya juga sulit, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba, tidak ada salahnya untuk dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari diri kita sendiri, dan dimulai dari saat sekarang. Baik, tadi saya sudah sampaikan ada 3 poin penting dari buku Psychology of Money ini. Yang pertama adalah bahwa manusia itu memiliki perspektif yang berbeda dan unik tentang keuangan. Kemudian yang kedua adalah bahwa tabungan atau simpanan itu jauh lebih penting daripada penghasilan kita. Kemudian yang terakhir atau ketiga adalah bahwa emosi dan kondisi psikologi kita jauh lebih mengaruhi keputusan keuangan kita dibanding yang lainnya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk berbahagia. Salam sehat, salam bahagia, ciao.